Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyat. Amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa-siswi MA unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini adalah sesi terakhir dari kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim selama bulan Ramadan ini. Dan di akhir sesi ini saya akan mengutip salah satu penutup dari kitab ini, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Di bagian penutup dari kitab ini, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan ucapan atau mengatakan suatu perkataan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita merenungi ayat ini, memikirkan ayat ini, maka kita pasti akan mengetahui bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, baik kita katakan dengan sungguh-sungguh atau kita katakan, kita ucapkan dalam kondisi bergurau, dalam kondisi ridha, dalam kondisi marah, maka itu semua pasti akan dicatat oleh dua malaikat, Ar-Raqib wal Atid. Akan dicatat oleh malaikat. Ucapan yang keluar dari mulut kita itu ada tiga kategori. Ada kalanya berupa ucapan baik seperti amar ma'ruf nahi munkar, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya juga berupa ucapan yang buruk, as-sayyi'at, seperti misalkan ucapan-ucapan kufur, naudzubillah, menggunjing, kemudian menghina seseorang dan lain sebagainya. Dan juga ada kalanya berupa ucapan mubah, yaitu ucapan semisal perkataan tolong buatkan saya teh, tolong buatkan saya kopi. Ini termasuk ucapan yang mubah. Baik ucapan dalam kategori yang baik, ucapan dalam kategori yang buruk maupun yang mubah, ini semua tidak luput dari catatan malaikat yang Allah tugaskan secara khusus untuk mencatat ucapan-ucapan tersebut. Maka dari itu tentu kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah bersabda, aktsaru khotoya bani Adam min lisani, bahwa kebanyakan kesalahan anak Adam itu disebabkan karena tidak mampu menjaga lisan. Betapa banyak orang yang awalnya muslim kemudian menjadi kafir, menjadi murtad gara-gara tidak mampu menjaga lisan. Betapa banyak orang yang bercerai hanya karena salah satu pasangannya tidak mampu menjaga lisan. Betapa banyak orang yang awalnya adalah sahabat tapi kemudian menjadi musuh gara-gara tidak mampu menjaga lisan. Betapa banyak orang yang awalnya baik-baik kemudian harus berurusan dengan polisi gara-gara tidak mampu menjaga lisan. Oleh sebab itu kita tentu harus berhati-hati dalam menjaga lisan. Dan apabila kita sudah terlanjur mengucapkan kata-kata buruk misalkan yang itu berdosa, maka secepatnya kita hendaklah bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ucapan terburuk tersebut dihapus oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muallif Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari di samping mengutip ayat tadi yang sudah kita baca, juga beliau mengutip sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani ma in tajammal al khalaiqu bihi ma in tajammal al khalaiqu bimithlihima husnul khuluqi wa tulus samti.
Ada dua hal yang mana ketika seseorang menghiasi dirinya dengan dua hal itu, maka dia akan memperoleh derajat yang tinggi dari Allah, akan memperoleh pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Yang kedua adalah tulus samti, menyedikitkan bicara. Husnul khuluq itu maknanya adalah kaful adha anin nas, menahan diri dari menyakiti orang lain. Misalkan apa? Kita mampu menjaga lisan kita, tidak sampai kemudian menghina, melukai hati orang lain. Menjaga tangan kita, jangan sampai memukul orang lain tanpa hak. Menjaga kaki kita, jangan sampai kemudian menendang orang lain tanpa hak, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kaful adha anin nas, yaitu menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang kedua adalah tahammulu adzan nas, yaitu bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Tentu dalam hidup ini kita terkadang berusaha semaksimal mungkin menjadi orang baik, tapi ternyata masih juga disakiti. Maka sikap kita yang baik bagaimana? Ketika kita disakiti oleh orang lain, maka kita bersabar dan memaafkan orang tersebut. Nah, orang yang mampu melakukan hal ini, maka dia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang berikutnya adalah wa ayya'malal ma'ruf, hendaklah melakukan kebaikan. Ma'alladhi ya'rifu lahu ihsanahu wa ma'alladhi la ya'rifu lahu, yaitu melakukan kebaikan pada siapapun, baik pada orang yang telah berbuat baik pada diri kita maupun orang yang tidak berbuat baik pada diri kita. Menebar kebaikan pada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Menebar kebaikan baik pada orang-orang yang telah berbuat baik pada diri kita maupun tidak. Itu adalah sikap yang ketiga. Jadi untuk dikatakan husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik, ada 3 parameter, ada 3 ukuran, ada 3 indikator. Pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua adalah menahan diri jangan sampai menyakiti orang. Yang pertama, menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang kedua adalah bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah senantiasa menebarkan kebaikan baik pada orang yang berbuat baik pada diri kita maupun yang tidak berbuat baik pada diri kita. Ini makna husnul khuluq. Yang berikutnya tulus samti. Tulus samti itu apa? Yaitu tulus samti maknanya adalah annal insan yanbaghi lahu alla yatakallam illa bikalamin laisa alaihi fihi mu'akhadah indallahi. Yaitu ketika manusia mampu menjaga lidahnya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang itu berbuah penyesalan di akhirat nanti. Artinya apa? Kita hendaklah menyedikitkan bicara. Jangan bicara kecuali sesuatu itu bermanfaat, kecuali sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika sesuatu itu bertentangan dengan syariat Islam, maka jangan diucapkan. Ketika sesuatu itu tidak bermanfaat, maka jangan diucapkan, jangan dikatakan. Itu adalah makna dari tulus samti. Jadi orang yang mampu menjaga lidahnya, kemudian memiliki akhlak yang baik, inilah orang yang insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semua, semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjaga lidah kita, mampu menjaga perilaku kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.